saya masih akan melanjutkan apa yang terjadi dengan persoalan ijazah palsu dan juga ijazah asli Joko Widodo. Ada juga yang mengatakan bahwa isu ini adalah isu untuk mengalihkan perhatian ya kita pada persoalan yang harusnya sudah bisa dihentikan, tapi kemudian ada persoalan lain yang kemudian bisa kita selesaikan bersama. Tapi buat saya ya, sebagai seorang pendidik yang juga garis dalam kajian ilmiah saya lebih mendekatinya dari pendekatan idealis ya, bukan pendekatan realis ya. Walaupun saya juga adalah seorang yang konstruktivis ya. Dalam arti kata bahwa saya ingin melihat bagaimana idealnya dalam melihat Indonesia ataupun dunia, bukan atas dasar siapa yang kuat itulah yang menang ya. Mengapa demikian? Karena belakangan ini itu kemudian tidak sedikit dari kalangan yang katanya dia adalah teman dekatnya Jokowi mengatakan bahwa saya lulus bareng Jokowi pada tahun 1983. Ternyata bukan. Dia juga bukan temannya Jokowi. Dia lulus tahun 89 misalnya kemudian. Dan ada juga misalnya yang mengatakan bahwa saya dulu berteman sama dia. Itu Jokowi orangnya begini. Tapi kita lihat. Ada juga yang menyebut dirinya dia adalah temannya Hari Mulyono ya, dan kemudian dia menulis surat terbuka kepada Jokowi dalam artian melalui suatu tayangan YouTube. Dia mengatakan misalnya, kalau memang Jokowi itu satu angkatan dengan kami ya, itu tentunya ketika dia sebagai orang terkenal di Republik ini mengundang diadakannya reuni, itu reuninya pasti dihadiri oleh banyak orang. 1.1. Kedua, tentunya reuninya ini juga bukan kemudian salam-salaman yang kaku dan kemudian pakai menyebut diri, saya ini, saya si A, saya si B, saya si C, tapi seperti juga reuni-reuni yang biasa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman SMA, itu pasti langsung merangkul cipika-cipiki atau kemudian sambil mukul pundak, pasti baik itu dalam bahasa Jawa ataupun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Betawi ataupun dalam bahasa Bali pasti nanya, apa kabar lo? Dan kemudian masih hidup loh, alhamdulillah, sehat ya. Nah, itulah kalimat-kalimat yang biasanya muncul dari sahabat-sahabat lama yang bertemu kembali. Dan juga ada satu keanehan yang dibuat oleh teman dari UGM itu yang kemudian menyorotkan ya, ini dikasih foto waktu wisuda, katanya wisuda Jokowi. Begitu ada 2 orang perempuan ditanya, ini foto siapa? Oh, itu fotonya Mas Hari. Oh, itu fotonya Mas Mul. Tapi tidak ada yang menyebut bahwa itu adalah fotonya Joko Widodo. Ya. Ini yang kemudian saya katakan agak aneh ya. Dan kemudian walaupun misalnya Jokowi mengatakan bahwa ijazah saya dibilang palsu, ini menghina saya, benar-benar penghinaan terhadap harga diri saya, bla 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 ya, dan kemudian katanya Jokowi sudah melaporkan beberapa orang ke Polda Metro Jaya dan kemudian mereka benar-benar melakukan penghinaan atau kemudian fitnah atau hoax tentang Jokowi, tapi ternyata ketika satu persatu orang itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya, ternyata tidak ada misalnya kalimat mengenai mengapa mereka dipanggil ke Polda Metro Jaya. Apa maksudnya di sini? Di sini menunjukkan bahwa di dalam laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya tidak ada tuduhan bahwa mereka telah melakukan bla 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 dan ini adalah suatu penghinaan terhadap Joko Widodo. Ternyata seperti yang dikatakan oleh Roy Suryo atau Dr. Tifa, mereka hanya diminta klarifikasi apa yang dilakukan oleh mereka pada tanggal 26 Maret 2025 ya. Dan itu yang kemudian mereka merasa aneh. Tanggal 26 Maret itu memang ada apa? Dan mereka kemudian terheran-heran ya. Mengapa mereka kemudian ditanyakan soal-soal itu. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata yang disebut-sebut sebagai pembimbing skripsi Jokowi ya pada 2017 ya, itu adalah seorang dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada ya. Itu kemudian dikatakan ya oleh Jokowi, ini pembimbing saya, ini yang
membimbing saya dan orangnya galak begini. Ternyata ketika Jokowi mendatangi rumah beliau di Yogyakarta, ya, dosen yang katanya pembimbing itu mengatakan, saya tidak pernah membimbing skripsi Joko Widodo. Saya tidak pernah melihat ijazah Joko Widodo. Saya juga pada saat itu masih menjadi asisten dosen. Dan karena itu saya tidak juga pernah melakukan bimbingan akademis terhadap Joko Widodo. Mengapa? Mungkin ya ketika dalam suatu perdebatan di salah satu televisi swasta di Jakarta, ya, Roy Suryo berdebat hebat dengan seorang yang katanya anggota atau pengurus Projo yang juga adalah katanya alumni Universitas Gadjah Mada. Begitu Roy Suryo tanya, Anda kuliah di UGM itu S1, S2, S2. Oh, kalau gitu nggak masuk. Kenapa? Karena yang namanya asisten dosen itu hanya ada di pendidikan S1. Saya mengatakan pada Mas Roy Suryo, saya juga pernah menjadi asisten dosen antara tahun 1981 sampai ke 1983. Dan di situ saya katakan saya menjadi asisten dari 2 orang. Satu itu adalah Bapak Arbi Sanit, ya, yang mengajar sistem politik Indonesia dan juga mata kuliah kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Dan waktu itu Pak Arbi, saya tanya, Pak Arbi, saya kan bukan dari SPI. SPI itu adalah Studi Politik Indonesia. Saya kan dari program studi hubungan internasional. Nggak apa-apa, Krar, karena nilai politik Indonesia kamu itu dapat 7. Jadi dulu cuma ada angka 6, 7, 8 ya, atau 5 gitu, tapi belum angkanya misalnya itu pas, kemudian kredit, excellent dan sebagainya ya. Dan demikian juga saya juga menjadi asisten dari Dr. Yuwono Sudarsono ya dalam mata kuliah pengantar ilmu hubungan internasional dan juga praktek-praktek politik internasional ya. Apa yang saya lakukan pada saat itu ya, ini agak berbeda ya karena waktu itu saya hanyalah melakukan tentir. Tentir itu ya seperti mengajar anak-anak ya, tapi bukan dalam artian saya mengajar suatu hal yang baru ya. Saya hanya datang dan kemudian bertanya kepada anak-anak mahasiswa, kira-kira ada hal yang perlu dijelaskan kembali nggak dari misalnya apa yang diajarkan oleh Pak Arbi Sanit ataupun Mas Yuwono Sudarsono pada saat itu ya. Jadi itulah tugas utama dari seorang asisten dosen ya. Jadi kemudian tidak ada itu kemudian seorang asisten dosen itu bisa menandatangani KRS ya, yang terkait dengan mata kuliah apa saja yang bisa diambil pada semester depan ya, supaya ini sesuai dengan misalnya nilai indeks prestasi Anda pada satu semester ini atau semester yang akan datang ya. Jadi itulah tugas asisten dosen, apalagi asisten-asisten dosen yang baru ya. Apa yang ingin saya katakan, kalau dulu kami sebagai asisten dosen mahasiswa, dan maksud saya mahasiswa yang menjadi asisten dosen, itu kami masih bisa memberikan pengajaran kepada mahasiswa baru ya, untuk menjelaskan hal-hal yang kira-kira mereka tidak tahu. Tapi kemudian kami tidak punya hak untuk menandatangani KRS ya, atau juga tidak punya hak untuk menjadi apa yang disebut dengan pembimbing akademik. Karena pembimbing akademik itu hanya bisa dilakukan oleh seorang dosen yang kepangkatannya dan juga jabatan fungsionalnya itu sudah cukup tinggi. Lamarjo kalau nggak salah ya, itu mengatakan bahwa saya waktu itu masih asisten dosen dan kemudian pangkatnya juga masih 3A dan karena itu saya tidak punya hak untuk menjadi dosen pembimbing dan sebagainya. Apa yang ingin saya katakan di sini berarti apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi pada 2017 itu adalah suatu kebohongan semata. Karena katanya ini pembimbing skripsi saya, dia dulu galaknya bukan main ya. Dan karena itu Pak Lamarjo waktu kemarin ya ketika ketemu di Jogja, dia bilang saya bukan pembimbing skripsi Jokowi. Dan karena nama beliau termasuk dosen yang